Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2781 Penyembahan 10.000 Api. Mengaum, mengaum. Di wilayah abadi Taisang yang luas, suara nyanyian naga terdengar keras. Dua naga ilahi dari Dao, melintasi kekacauan, bermandikan serangan guntur dan kilat. Setiap kali mereka bertabrakan, ada visi meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Alam semesta dalam kekacauan. Siapa sangka adegan seperti itu berasal dari permainan catur. Pertarungan antara tubuh suci kuno dan tubuh yang kacau pada dasarnya adalah mitos. Hanya ada sedikit preseden bagi dua garis keturunan untuk hidup bersama dalam kehidupan yang sama, apalagi mempraktikkan cara yang kacau. Memang benar tidak ada seorang pun di segala usia, tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah Triloka. Di bawah, rumpun bambu kecil berantakan. Dengan permainan catur sebagai pusatnya, lingkaran cahaya yang menakutkan masih menyebar lapis demi lapis. Kemanapun mereka lewat, ruang itu runtuh. Awalnya adalah tanah murni yang bagus, tetapi berubah menjadi reruntuhan. Melihat kedua pemain dalam game tersebut, mereka sedang duduk di Gunung Tai. Permainan catur, persaingan Dao, semuanya menumbuhkan kekacauan, dan Dao mengarah ke tujuan yang sama. Papan catur bukan lagi papan catur, itu adalah dunia segalanya, medan perang. Bidak catur bukanlah bidak catur, melainkan siluet orang yang menyerang satu demi satu. Dan pemain catur itu tampaknya bukan lagi manusia, melainkan dua Tao, masing-masing mendengarkan suara satu sama lain, dan keduanya menelusuri sumber Tao. Bentak. Ye Chen mengangkat tangannya untuk mengambil catur, dan menjentikkan tangannya untuk bergerak. Setelah jatuhnya yang satu ini, awalnya ini adalah game yang sangat cocok, tetapi dunia telah berubah selamanya. Tubuh yang kacau itu dirugikan, tidak hanya permainan caturnya, tapi juga jalannya. Pergi untuk melihat ke langit, cahaya langit naga ungu emasnya meredup sedikit, seolah-olah telah menghadapi semacam perlawanan dan penindasan, dan chaos Dao sulit untuk ditampilkan, dan benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan misterius. Dibandingkan dengan dia, naga emas Ye Chen sangat gemilang. Daolong dalam tubuh suci memiliki semangat juang yang tak terkalahkan, dan Dao terbang telah menghabiskan guntur dan kilat di langit cahaya peri yang kacau, mencerminkan perubahan kehidupan, tampaknya datang dari akhir tahun. Bagaimana mungkin, paman kecil itu benar-benar kehilangan angin. Kakek mengangkat matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak zaman kuno, kekacauan telah menekan tubuh suci. Apakah ini akan melanggar tabu? Lagi, tidak ada yang mengira bahwa tubuh yang kacau adalah orang yang tertinggal. Duel jenis lain ini lebih seru dari yang diharapkan, dan mereka harus merasa sangat terhormat untuk menjadi bagian dari pertempuran puncak ini. Saksi. Tao memiliki pencapaian seperti itu, kami tidak sebaik kamu. Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berapa banyak pelaku kejahatan yang telah diciptakan di era perubahan di Jalan Kaisar. Tuan Tongtian menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kekaguman yang tak dapat dijelaskan pada cara Ye Chen. Taisang Lao Jun tidak berkata apa-apa, hanya membelai janggutnya dengan ringan, dan menatap Chang Miao. Daozu masih ada, dan dia juga seorang penonton, sebagai leluhur, sebagai kaisar puncak, dia bersyukur oleh tubuh yang kacau, dan juga bersyukur oleh tubuh suci kuno. Mengaum. Saat semua orang melihat ke atas, kecemerlangan Zijin Shenlong meredup lagi, dan berada di ambang kekalahan. Di sisi lain, naga emas Ye Chen bertarung semakin sengit, menekan lawan sepanjang jalan untuk bertarung, semangat juang dan kepercayaan yang tak terkalahkan menginfeksi semua yang abadi, dan generasi muda sangat bersemangat. Kamu Chen, kamu benar-benar menakutkan. Di depan papan catur, tubuh yang kacau memegang bidak catur di tangannya, dan sudah lama sejak jatuh. Permainan catur akan berakhir, dimanapun dia meletakkan bidak catur ini, akan sulit untuk membalikkan keadaan. Di seberang, Ye Chen sedang duduk di sana, tanpa catur di tangannya, dan ada jalan di matanya. Keheningannya menyembunyikan raungan dan raungan. Dia mengartikan kerabatnya sebagai bidak catur dan papan catur sebagai medan perang. Dia adalah pemain catur dan pengamat catur. Tapi dia lebih suka menjadi bidak itu, berdampingan dengan kerabatnya, menjaga gunung dan sungai besar itu. Aku kalah.
Pada akhirnya, badan kekacauan menertawakan dirinya sendiri dan mengucapkan kata-kata yang tidak ingin dia ucapkan. Bidak catur yang dia pegang juga dimusnahkan menjadi segenggam abu terbang di tangannya. Pada saat ini, naga ungu emasnya jatuh ke langit dan berubah menjadi hujan peri di seluruh langit. Mengaum. Naga emas melayang ke atas dari langit, memandang ke bawah ke 9 langit. Tubuh naga yang kuat menunjukkan Taoisme yang tak terbatas, dan sepasang mata naga besar menunjukkan jalan yang kacau. Setiap nyanyian naga bergetar. Hatinya, seperti guntur abadi, jalan itu bergetar. Aku kalah, tubuh kacau benar-benar hilang. Tubuh suci kecil itu benar-benar melanggar tabu abadi dan memenangkan tubuh kacau kontemporer. Hasilnya telah diputuskan, dan papan catur tiba-tiba menghilang. Ye Chen menutup matanya, dan sosok yang dikenalnya melintas di ingatannya. Itu adalah jejak cinta, dan juga jejak Dao. Satu demi satu, mereka bergabung menjadi Dao yang kacau, menambahkan sentuhan spiritualitas pada Dao. Ujian pemurnian hati berakhir, dan keadaan pikirannya dihaluskan sesuai dengan itu. Pada saat yang sama, dua api surgawi di tubuhnya mendekat tanpa dipanggil, dan bergabung menjadi satu, tidak peduli asal api atau kebijaksanaan potensial, semuanya sangat cocok. Pada saat ini, nyala api baru muncul. Segera, langit berguncang dan berubah menjadi kilat dan guntur lagi, penglihatan kacau, dengan bercak gelombang panas, jejak energi peri yang kacau, semuanya panas terik dan menyilaukan, berkumpul menjadi air terjun yang menggantung tinggi ke langit, seperti sungai peri yang jatuh ke dalam 9 surga, dipenuhi dengan agregat Tao tertinggi. Kekacauan api. Taisang Laojun terkejut, seolah dia tahu arti dari penglihatan itu. Mata dunia juga bersinar terang. Api kekacauan, tingkat api tertinggi di dunia, mirip dengan Kaisar Agung di antara para biarawan. Melihat api kekacauan seperti menyaksikan kebenaran, yang bisa disebut sebagai pemandangan bersejarah. Kembali ke sumber kekacauan, itu benar-benar menciptakan api kekacauan untuknya. Kaisar Xuan menghela nafas, matanya bersinar terang. Hantu Kaisar telah melihat api kacau, dan itu adalah api kacau bawaan, yang benar-benar mendominasi langit, dan api kacau yang diperoleh ini juga sangat luar biasa. Ada semacam kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, yaitu api kacau bawaan tidak pernah memiliki. Lalu, apa itu? Api yang kacau muncul di dunia, dan ada penglihatan di seluruh surga. Sayuran abadi disemprotkan tipis-tipis, dan kecemerlangan yang membakar memercikkan alam semesta, tetapi semua orang yang melihatnya tercengang dan suasana hati mereka terpengaruh olehnya. Segera, satu demi satu pelangi ilahi membubung ke langit, menguraikan gambar yang indah. Melihat dengan hati-hati, itu bukan pelangi ilahi, tetapi serangkaian api, termasuk api binatang, api nyata, api karma, api dewa, dan api peri. Mereka semua keluar dari tubuh tuannya dan berkumpul menuju kabut. Pergi, gantung dalam ketiadaan, ada berbagai macam warna. Memalingkan muka, mereka seperti bintang, mekar dengan segala jenis kecemerlangan, dan nyala api bergoyang, seolah menyambut kelahiran seorang raja. Ya dewa, ribuan pemujaan api. Terlalu banyak orang berseru, terlalu banyak orang melayang ke langit, terutama para alkemis, yang merasakan paling jelas. Mereka semua ahli bermain api. Makna apa yang diwakili oleh gerakan ini? Ribuan pemujaan api, itu gambaran yang mengejutkan. Tidak peduli betapa menakjubkannya Zhong Shenhuo, tidak peduli betapa menakutkannya Zhong Xianhuo, mereka semua kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Menurut tingkat biksu, Shenhuo Xianhuo adalah kaisar semu, dan api kekacauan adalah kaisar, dan kaisar semu yang menentang langit bukanlah kaisar, dan ada semacam penindasan bawaan. Di mana ada api yang kacau di dunia, mereka semua adalah menteri. Menarik. Tianzun meletakkan tangannya di tangannya dan menyaksikan dengan penuh minat. Klan surgawi dari alam sura masih memiliki visi yang sangat kejam. Semua api di dunia seperti ini. Pasti makhluk tertinggi yang keluar dari bidang api. N. Episode 2782 Situs 9 Langit. Api kekacauan lahir, dan penglihatan memenuhi langit. Melihat Ye Chen lagi, api keemasan menyala di sekujur tubuhnya, api yang kacau masih keemasan, dan Taoisme yang panas menembus langsung ke dalam jiwa. Ye Chen duduk tegak, matanya masih terpejam. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sebuah pintu Zundi Jiu Chongtian, tidak sehalus sebelumnya, dan dalam jangkauan, dia melangkah keluar dengan satu langkah, masuk dengan mudah, dan berdiri di tanah Jiu Chongtian. Segera, dia melihat tenda emas yang bersinar, dari topi surgawinya, langsung ke Haoyu. Ledakan. Ada suara gemuruh lainnya, guntur dan kilat yang mengamuk, menjadi semakin tirani, penglihatan kuno muncul lagi, ada hujan ringan lintian, dan ada dunia yang kacau, menciptakan gambaran misterius. Oke,
Itu 9 surga. Keberuntungan dan malapetaka, tubuh suci adalah nirwana yang menentang surga. Di tahun berikutnya, itu adalah tubuh suci besar lainnya. Di puncak setiap gunung, ada kerumunan orang-orang, mendesah tanpa henti. Hari ini, ada banyak kejutan. Permainan antara Ekaristi dan tubuh kekacauan menciptakan dua kompetisi Chaos Dao. Kemudian api kekacauan lahir, dan 10.000 api disembah. Sekarang adalah Ekaristi. Jiang Taigong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pikirannya adalah yang paling rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Ye Chen, dia hanya sedikit semu, dan setelah sekian lama, dia pergi ke Jiu Chongtian, dan dia tidak tahu apakah itu pelaku kejahatan Ye Chen, atau reinkarnasi kaisar melawan langit. Sinar ilahi Ye Chen menelan senja, darahnya melonjak, dan jalan kacau mengelilingi tubuhnya, yang tampaknya tersembunyi dan setengah terlihat. Tubuh suci yang bersinar dilemparkan seperti emas. Pola ilahi di tengah alisnya sangat eye-catching, dan itu adalah tubuh suci eksklusif dari tubuh suci. Polanya hanya akan benar-benar terwujud jika naik ke surga ke-9. Karena dia, hutan bambu kecil yang telah hancur ini direvitalisasi kembali, dan tunas-tunas kecil terlihat menembus tanah, dan bambu hijau lahir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia maju ke Jiu Chongtian, tapi Ye Chen tidak bangun. Dengan kata lain, pada saat terobosan, dia ditarik ke dalam konsepsi artistik yang misterius. Yang dia lihat adalah pertempuran langit kuno, yang lebih jelas dari dua masa sebelumnya. Ini adalah warisan ingatan di antara tubuh suci. Banyak gambar kuno hanya dapat ditampilkan oleh jenius 9 kali lipat kaisar. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda lihat, itu tergantung pada keberuntungan tubuh suci. Di sisi berlawanan, tubuh yang kacau itu berdiri, tersenyum pada Ye Chen, berbalik dan pergi. Dia kalah dalam permainan ini. Oleh karena itu, Ye Chen yang naik ke 9 surga, dan jika dia yang menang, dia masih bisa naik ke 9 surga. Dia adalah batu asahan Ye Chen, dan Ye Chen sama untuknya. Namun, Ye Chen juga memiliki kesempatan dalam malapetaka yang memurnikan hati ini. Sebuah permainan membuatnya melihat jalan kacau yang berbeda, dan juga melihat langit yang berbeda. Keadaan pikirannya telah disublimasikan, dan jalannya juga telah berubah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk maju melawan langit. Di belakangnya, Ye Chen duduk bersila, tidak bergerak. Api yang kacau tergantung di sampingnya, nyala api yang mengamuk, hidup dan menendang, berapa banyak api yang telah menyatu, dan akhirnya menjadi api yang kacau. Nak, kemarilah. Chaos Cauldron menyelinap keluar dan berjongkok di udara, besar dan berat, dengan postur seorang kakak. Sepertinya dia ingin memberitahu Chaos Fire aturan keluarganya. Keluar. Chaos Fire melompat-lompat. Hei! Chaos Ding menggertak, dan Yi Ding menabraknya, pria kecil ini agak galak. Maka Anda harus berlatih dan berlatih dengan baik. Api kekacauan tidak akan melakukannya, ia telah berubah menjadi pedang peri, ia tidak dapat mengalahkan kuali kekacauan sebelumnya, ia mengenalinya, sekarang api kekacauan, jangan takut pada orang besar ini, Anda menelannya sepenuhnya, aku juga melelehkannya, berubah melawan langit, berani menyeberang dengan tuan muda. Lari, kemana harus lari? Telepon, aku akan membiarkanmu menelepon lagi. Teriakan itu terdengar tiba-tiba, satu kuali dan satu nyala api, semuanya memiliki temperamen buruk, dan mereka tidak setuju satu sama lain pada pandangan pertama. Latihan dimulai di tempat, dan suara benturan logam sangat tajam. Gambar itu cukup menarik perhatian, pemiliknya hanya duduk di sana, dan keduanya berkelahi, suara mereka cukup tinggi, yang satu menggertak lebih keras dari yang lain, tak satu pun dari mereka setuju dengan usia. Kencing. Terlalu banyak lelaki tua mengelus janggut mereka, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Kapal kelahiran tubuh suci dan api yang kacau sama-sama tuan yang gelisah. Mereka semua memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata ajaib berbicara, dan itu juga pertama kalinya mereka melihat nyala api berbicara. Kuali kekacauan, api kekacauan, benar-benar luar biasa. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Xuan menghela nafas, cukup langka kuali besar itu, tetapi juga cukup optimis tentang api kacau itu, yang satu adalah senjata dewa, yang lainnya adalah api tertinggi, di sana adalah dua di antaranya untuk membantu dalam pertempuran, di bawah Kaisar Agung, Ye Chen bisa berjalan menyamping. Sejak saat itu, Kaisar Xuan memandang Ye Chen lagi, dan mengelus janggutnya yang ilusi, warisan dari memori Ekaristi, dia seharusnya bisa melihat pertempuran besar, saya tidak tahu apakah saya bisa melihat lelaki tua itu. Ye Chen bisa melihatnya sendiri. Tapi aku sedang tidak mood untuk melihatnya. Dia lebih peduli tentang pertempuran surga daripada rahasia zaman, dia ingin keluar beberapa kali, tetapi dia selalu terjebak dalam mood.
Pertempuran di Istana Surgawi kuno lebih tragis dari yang dibayangkan, dan barisan pesertanya juga sangat tinggi. Kaisar Pengadilan Surgawi kuno, Kaisar Alam Iblis Surgawi, dan jenis pertama dari tubuh suci kuno Dacheng Huang, siapapun yang bisa pergi ke jalan besar dan pergi ke surga, mana yang bukan tingkat tertinggi, seperti wali wanita, adalah peran yang tidak mencolok dalam pertempuran itu. Bagaimana cara keluar? Teriak Ye Chen lebih dari sekali, tetapi tidak ada waktu untuk menunda penundaan ini, dan tidak ada yang memberitahunya, dewa tahu berapa lama dia akan terjebak dalam memasuki surga ke-9, dan dia sudah melihatnya. Pertempuran 2 kali. Saya benar-benar tidak ingin menonton untuk ketiga kalinya lagi, karena menontonnya lagi tidak dapat mengubah sejarah. Nak, kamu bisa melakukannya. Kamu bajingan, ambil pedang dariku. Ye Chen gelisah, tetapi Chaos Cauldron dan Chaos Fire aktif, dan mereka mengesampingkan pertarungan, pemukulan dan kutukan, mencoba mencari pemenang sebelum Ye Chen bangun. Paung, kapan? Dentang. Bunyi benturan logam masih begitu nyaring, dan percikan apinya sangat terang. Kuali yang kacau dan api yang kacau, keduanya ingin menjadi bos, dan tidak ada yang akan mematuhi yang lain. Ketika saya menjadi kekacauan, saya akan menemukan mereka untuk bertarung. Dalam dan Hai Ye Chen, Tianlei jujur. Dan jujur. Meskipun dia tidak dapat berbicara, tindakannya mewakili kalimat seperti itu. Ketika api kekacauan keluar, tuannya akan juga keluar dari kekacauan guntur. Mereka semua termotivasi. Taisang Laojun turun dari langit, dan kata-katanya sangat berarti. Pencuri optimis tentang Chaos Cauldron, dan mereka juga optimis tentang Chaos Fire. Mereka yang datang bersama juga termasuk Yuan Shi Tianzun, Master Tong Tian, Jiang Taigong, dan banyak orang tua, dan mereka langsung dibagi menjadi 2 kelompok. Dengan lambaian, dia membelai janggutnya dan menyaksikan mereka berdua bertarung. Dengan satu tangan, dia mengelilingi Ye Chen dengan tangan di tangannya, mengamati ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat monyet. Ada beberapa orang tua dan tidak bermoral yang terkadang mengulurkan tangan untuk mencubit lengan kecil Ye Chen dan kaki, hanya bakat ini, yang membuat gangguan besar di pengadilan surgawi, membuat gangguan besar di alam abadi, mengalahkan tubuh kekacauan, dan melelehkan api kekacauan, lebih menonjol dari mereka. Pertempuran surga agak menyedihkan. Senior tua yang andal melihat daftar dewa. Meskipun tubuh yang kacau hilang dan pikiran Ye Chen sedang dalam mood, pertempuran berdarah dunia manusia masih dilakukan di daftar dewa. Cahaya langit yang berwarna-warni, dan pedang Zuxian lagi. Sialan Hong Huang. Masih ada beberapa teriakan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Alasan utamanya adalah karena pertempuran itu terlalu sengit, dan mereka semua terkejut melihat mereka, dan niat membunuh mereka sangat besar. Saat dia melihatnya, Feng Shenbang bergetar dan terbang ke langit. Daozu yang memanggilnya, meletakkannya di lengan bajunya, dan berbalik untuk menghilang. Terlihat bahwa saat dia berbalik, mata Kaisar berubah menjadi kekacauan. Dia juga tubuh yang kacau. Semua tubuh kacau bawaan pada dasarnya memiliki mata yang kacau, dan Kaisar membuka mata yang kacau. Bukan hanya untuk bersenang-senang, itu menunjukkan bahwa seseorang menderita. Episode 2783 Serangan Dua Kaisar. Membunuh. Perang. Asap mesiu berdarah dan api perang masih menyelimuti langit dan dunia manusia. Pertempuran brutal, berdarah. Seluruh langit berbintang di langit ditutupi dengan lapisan merah, yang merupakan darah rakyat jelata, belum lagi area terlarang, bahkan Kaisar Hades merasa bergejolak saat melihatnya. Langit dikalahkan satu demi satu, dan bidang bintang jatuh satu demi satu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kekosongan dalam kegelapan, pedang eksekusi abadi berdengung dan bergetar, tubuh pedang penuh dengan cahaya warna-warni, dan teknik terlarang kuno diaktifkan lagi, menggosok kekuatan tempur prasejarah berulang kali, dengan ekspresi tak berdaya menghancurkan surga, belum berakhir posturnya, semacam kebencian, kebencian pada jiwa. Menghancurkan. Dalam kegelapan, ada omelan ringan, dan tiba-tiba terdengar, sunyi dan agung. Paung! Pedang Zuxian menjerit, seolah-olah dipukul oleh semacam kekuatan, dan itu terhempas. Ada juga sentuhan energi ungu yang melilit tubuh pedang. Itu sangat sombong sehingga bisa melenyapkan cahayanya yang berwarna-warni. Menghancurkan. Sebelum Sword of Executioner Immortals menetap, ada omelan lembut lainnya, dan itu dijatuhkan oleh kekuatan gelap lagi. Aura hitam melilit tubuh pedang Immortal Executioner, terjalin dengan aura ungu itu, dan membentuk pedang kuno. Pola ilahi terukir di tubuh pedang Zuxian. Dalam sekejap, cahaya langit berwarna-warni dari pedang Zuxian dimusnahkan secara ekstrim. Adapun pedang eksekusi abadi, suara gemetar menjadi lebih intens, dan itu sangat mudah tersinggung. Ia ingin menerobos semacam kurungan.
Setiap kali berjuang, pola ilahi kuno yang terukir pada tubuh pedang akan memancarkan cahaya peri, memenjarakannya sampai mati. Yang memberlakukan larangan itu adalah leluhur Tao dan Kaisar Ming. Kedua kaisar masih memiliki pemahaman diam-diam, memikul misi tertentu, tidak dapat datang ke dunia manusia, apalagi berpartisipasi dalam perang surga, tetapi pada waktu tertentu, mereka dapat menghindari alam semesta yang gelap dan mengorbankan serangan. Secara kebetulan, pada waktu yang spesifik ini, pedang Zuxian melompat keluar dan ditangkap oleh dua kaisar, terluka parah 2 kali, dan badan pedang dilarang oleh pola dewa kuno. Sayangnya, meskipun kedua kaisar dapat melancarkan serangan pada waktu tertentu, kekuatannya sangat terbatas. Setelah dilemahkan oleh penghalang antarmuka, sekali dilemahkan oleh alam semesta, dan sekali dilemahkan oleh hukum, kekuatan untuk memukul Zhu Xianjian adalah benar-benar diabaikan. Meski begitu, cukup bagi Zhu Xianjian untuk minum sepanci, dan dia tidak akan melompat-lompat, bersembunyi di tempat yang tak terlihat. Aku ingin melihat berapa lama kalian berdua bisa menyegelku. Dalam kabut, kata-kata Zhu Xianjian kembali, penuh seringai. Kecuali kaisar datang sendiri, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu hanya larangan, yang dilemahkan tanpa batas oleh kekuatan dunia bawah. Jika Anda ingin menyegelnya, Anda masih jauh di belakang, dan itu hanya sebuah masalah waktu sebelum Anda memecahkan segel. Karena dilarang, cahaya surgawi pada orang-orang prasejarah langsung dimusnahkan, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang, dan momentum mereka anjlok. Buka, biarkan kamu membukanya. Teriakan itu tiba-tiba terdengar, dan bergema di seluruh medan perang. Orang-orang di surga bukanlah orang bodoh, dan mereka telah melihat petunjuknya. Cahaya warna-warni pada orang prasejarah adalah sebuah tanda. Semakin terang, semakin kuat daya juang orang-orang prasejarah, dan semakin redup cahaya warna-warni, dan daya juang akan turun tajam. Bunuh, bunuh aku. Teriak Hong Huang dengan marah, bahkan tanpa restu dari Zhu Xianjian. Kekuatan tempur keseluruhan Hong Huang masih di atas langit, tidak ada yang lain, kita hanya banyak orang, 130 Kaisar Xuan Huang, lebih dari 60% dari mereka berasal dari zaman prasejarah. Inilah latar belakang dominasi dan modal kesombongan. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang tidak berhenti, dan perang anti-Vietnam menjadi semakin sengit. Orang-orang prasejarah sangat marah, mengutuk Zhu Xianjian secara diam-diam, dan melepaskan rantainya pada saat kritis. Langit dan manusia menjadi semakin marah, dan mereka ditekan dan dipukuli habis-habisan oleh Hong Huang, menahan amarah mereka. Sekarang, kekuatan pertempuran Great Desolation telah anjlok, jadi mereka harus menemukan jalan kembali. Di bawah premis mengusir kekuatan eksternal, sulit untuk mengetahui siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Dalam pertempuran ini, Zhu Tian akhirnya menstabilkan posisinya. Namun, Kaisar Dunia Bawah dan leluhur Dao sama-sama tahu bahwa posisi stabil ini hanya sementara, dan ketika pedang Zuxian dipatahkan, akan menjadi lebih gila dan lebih panik untuk memberkati kekuatan tempur prasejarah. Memang benar bahwa mereka adalah kaisar yang hebat, tapi tidak setiap saat mereka yang bisa mengorbankan cara kaisar untuk menyerang. Ye Chen akhirnya membuka matanya di alam surga, alam abadi tertinggi, dan ada 2 cahaya mengejutkan yang keluar dari matanya. Jiang Taigong, yang tidak dalam posisi standar, kebetulan menabraknya, dan tubuh suci ditusuk. Wow, kecut. Wajah tua kakek langsung menjadi hitam, begitu banyak orang berjalan melewati Anda bahkan tidak membuka mata, tetapi begitu saya dekat dengan Anda membuka mata, Anda melakukannya dengan sengaja, Anda melakukannya dengan sengaja. Ye Chen mengabaikannya, pola suci yang terukir di tengah alisnya perlahan menghilang, dan kecemerlangan surgawi yang menyelimuti tubuhnya juga berkumpul di tubuhnya. Dia bangkit dan langsung pergi ke Jiuxiao. Dia mengalahkan tubuh kekacauan dan maju ke pangkat Kaisar Zun. Jiao Xiong, Anda benar-benar dapat kembali ke surga. Di bawah Kaisar, tidak ada lawannya. Melihat Ye Chen yang menembus ke langit, Taisang Laojun menghela nafas, tubuh suci kuno Jiu Chongtian bukanlah lelucon, yang terpenting adalah, pemahamannya tahu begitu tinggi sehingga tak terbayangkan. Pada tingkat yang sama, bahkan tubuh kekacauan telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kata lelaki tua itu, belum lagi kakek dan yang lainnya, semua orang batuk kering dan malu. Bagi Ye Chen, sepertinya dia sudah hidup lama, jadi tidak ada yang bisa diandalkan. Di sini, Ye Chen telah mendarat di hutan bambu ungu, dikelilingi kabut peri dan berkabut. Dari kejauhan, dia melihat Dao Zhu sedang duduk di tepi danau peri, memegang tiang bambu kecil, sedang memancing di sana. Senior, aku ingin kembali ke surga. Dia tiba secepat pelangi, dan dia sudah memutuskan bahwa jika Dao Zhu bermain ceroboh dengannya lagi, dia tidak keberatan memarahinya di tempat.
Daozu tidak berkata apa-apa, dan menjentikkan lengan bajunya. Segera, kolam peri tempat dia memancing berubah menjadi tirai air, dan yang terpantul di tirai air adalah pertempuran di surga. Ye Chen melangkah maju dan melihatnya. Pertarungan itu berdarah, tapi itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu sangat berbeda. Itu berasal dari orang-orang prasejarah. Cahaya peri berwarna-warni yang diberkati oleh pedang Zuxian telah dimusnahkan, dan tidak ada kekuatan tempur untuk memberkatinya. Ada begitu banyak medan perang, tentara surga, bahkan melancarkan serangan balik, tidak sebaik sebelumnya, ditekan dan dipukuli oleh prasejarah sepanjang jalan. Apa yang terjadi dengan pedang Zuxian? Ye Chen melihat ke samping pada Daozu. Ini tidak penting. Yang penting surga telah menstabilkan posisinya. Daozu berbicara dengan santai, masih memegang tiang bambunya, tidak tahu untuk apa memancing. Apakah akan ada ikan di kolam peri? Aku ingin kembali ke surga. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia tidak mendengarkan Daozu. Daozu terdiam, dia menyentuh jubah entah dari mana, dan meletakkannya di atas kepalanya. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Anda bajingan tua, Anda benar-benar memberi saya mata yang ceroboh. Disetujui, saya memenangkan tubuh kekacauan, dan saya terpaksa membuka laut kekacauan. Sekarang, setelah membuat gambar seperti itu, apakah Anda ingin main-main? Langit telah menstabilkan posisinya, jadi saya tidak perlu kembali. Bisakah jiwa heroik yang mati dalam pertempuran dibangkitkan? Perang masih berlangsung, setiap menit dan setiap detik, orang mati di seluruh dunia. Mungkin yang berikutnya adalah kerabat saya, bukan menantu perempuan Anda, jangan merasa sedih karenanya. Memancing itu seperti pencerahan. Aku ingin kembali ke surga. Jalannya tidak terbatas, dan segala sesuatu di dunia ini mungkin. Aku ingin kembali ke surga. Arti dari jalan besar, tidak. Aku ingin kembali ke surga. Ini adalah percakapan yang aneh, setiap kali Daozu berbicara, seseorang akan memotongnya, kalimatnya selalu sama, dan setiap kali dia berkata itu, wajahnya menjadi hitam. Satu hal, saya ingin pulang, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Daozu menarik napas dalam-dalam, bukan rasa malu biasa. Bagaimanapun, itu adalah kaisar puncak, sangat memalukan untuk mengatakan sesuatu dan diinterupsi. Jika bukan karena melihat Anda berbakat, saya akan menamparkan Anda sampai mati sejak lama. Aku ingin kembali ke surga. Ye Chen menatap Daozu dari dekat, dia benar-benar anak yang keras kepala, dan dia sudah mengambil keputusan. Jika Daozu terus berbicara omong kosong, dia akan membiarkan Kaisar melihat suara Kaisar Chu yang agung, dan bahkan menderita jika Anda mengalahkannya, Anda harus memarahi Kaisar. 3 hari. Daozu berkata dengan ringan, 3 hari kemudian, aku akan dengan paksa membuka laut kekacauan untukmu. Aku tidak bisa menunggu selama 3 hari. Kalau begitu Kaisar, aku akan menunggumu. Episode 2784 digantung. Malam di Xianyu cukup damai. Hutan bambu ungu yang lebat sunyi dan terpencil, dan barisan bambu semuanya bersinar dengan lampu peri. Namun, ini adalah bagian dari negeri dongeng, tetapi ada pemandangan yang tidak harmonis. Yang disebut tidak terlalu harmonis mengacu pada pohon dengan leher bengkok. Di atasnya, tergantung seseorang, yang diikat dengan 5 bunga, dan berayun bolak-balik dengan hembusan angin, seperti jarum jam, cukup berirama. Orang itu adalah Ye Chen. Daozu adalah orang yang nyata, dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan dia akan menunggunya, dan membiarkanmu diam jika kamu gelisah. Setelah selesai, Ye Chen diikat. Sejujurnya, dia ingin melakukan ini ketika Kaisar Xianwu datang ke sini di masa lalu. Namun, Kaisar kecil yang baru dipromosikan tidak hanya pandai membuat masalah, tetapi juga memiliki kaki dan kaki yang licik, dan melarikan diri tanpa jejak sebelum dia bisa menangkapnya. Sekarang, menggantung Ye Chen di sini adalah untuk menebus penyesalan. Tes. Taisang Laojun datang, berdiri di bawah pohon leher bengkok, menyelipkan lidahnya dengan tangan di tangannya, tubuh suci kuno yang mendominasi dunia, ada juga saat-saat yang memalukan. Bagaimana kalau mengatakan itu adalah Daozu? Dia melakukan banyak hal dengan rapi, dan murid serta cucu mengejarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat mengejar pria ini, jadi dia harus membantunya. Ye Chen berjuang keras, berdebar-debar, tetapi ingin berbicara, tetapi mulutnya diblokir. Saya tidak tahu apakah itu leluhur Tao, atau murid dan cucunya, yang memasukkan kain ke dalam mulutnya, menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh, termasuk mana, asal, dunia kecil ditutup. Laojun cukup pengertian, mengeluarkan kain itu, dan semua anak diikat, jadi biarkan orang bicara. Hongjun, nenekmu. Saat berikutnya, pria tua itu menyesalinya, dan meminta Ye Chen untuk membuka suaranya,
itu adalah kata-kata yang melanggar hukum, dan dia memanggil nama leluhur Tao tanpa mengatakannya, dan bahkan mulai memarahi. Kamu bajingan. Lao Jun meniup janggutnya dan menatap, dan memasukkan kembali kain itu. Wajah Ye Chen sehitam arang, dan dia ingat orang ini. Ketika dia mencapai kedewasaan, dia akan datang ke surga untuk membuat masalah. Dia harus membersihkan murid dan cucu leluhur Tao satu persatu, dan menggantung mereka di pohon. Lao Jun akhirnya pergi, bersenandung sedikit sepanjang jalan, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Malam ini, itu tidak terlalu damai. Selalu ada beberapa individu yang tidak tidur di tengah malam, dan datang ke hutan bambu ungu ini dalam kelompok 3 atau 4 orang. Kedengarannya bagus untuk bertanya pada leluhur Tao, tetapi sebenarnya mereka semua datang untuk melihat Yang Tuan Ye. Alhasil, di bawah pohon leher bengkok, selalu ada bayangan orang. Langit mendekati fajar, dan para murid dan cucu ini akhirnya tenang. Dan Ye Chen masih tergantung di sana, meskipun hembusan angin bergoyang dari sisi ke sisi. Di dalam hatinya, dia memarahi leluhur Tao ribuan kali, dia tidak bermaksud apa-apa, dan dia menindas generasi muda. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan seberkas cahaya menyerbu ke dalam malam, membuat lubang besar di langit. Segera, pemandangan kekacauan terlihat, untaian hukum terjalin dan menari bersama, menguraikan gunung, sungai, tanaman dan pohon, benar-benar membentuk dunia besar, hujan peri turun di seluruh langit, gambarnya sangat indah. Dan suara jalan dan langit bergema, mendengarkan orang-orang dalam keadaan kesurupan. Itulah visi terobosan. Adapun terobosannya, Chaos Body lah yang menyadarinya dalam semalam, dan begitu dia menerobos, dia juga membunuh 9 surga, yang mengejutkan semua makhluk abadi. Kecepatan panggung membuat terlalu banyak orang tua merasa malu. Berbicara tentang tubuh yang kacau, itu jauh lebih dapat diandalkan daripada yang tua dan tidak bermoral. Setelah menerobos, mereka sampai di hutan bambu ungu. Melihat Ye Chen tergantung di pohon, dia terkejut sesaat. Tidak sulit baginya untuk membayangkan siapa yang menggantungkan ini untuk Ye Chen. Di seluruh dunia atas dan bawah, hanya leluhur Tao yang mampu menangkap tubuh suci 9 surga. Tuan keluarganya juga sangat sentimental. Ye Chen berkibar lagi, meskipun dia tidak bisa berbicara, dan meskipun dia tidak bisa menyampaikan perasaan spiritualnya, matanya mewakili sebuah kalimat, lihat, terus lihat, biarkan aku meletakkannya. Tubuh yang kacau itu tersenyum, menjentikkan lengan bajunya, dan melepaskan larangan Ye Chen. Ketika Ye Chen jatuh ke tanah, dia membungkuk dan muntah, kain hitam itu, sungguh bau. Kakak Ye, ayo bermain ronde lain saat kamu punya waktu. Tubuh Chaos tersenyum, dan perlahan-lahan menjauh selangkah demi selangkah untuk menemukan leluhur Tao. Dengan wajah besar, Ye Chen juga mengikuti, bukan untuk bermain catur dengan tubuh yang kacau, tetapi untuk pergi menemui leluhur Dao, untuk melihat Kaisar Puncak. Apakah Anda tahu apa artinya tersipu? Itu masih kolam peri, tubuh yang kacau melangkah di depan, dan Ye Chen mengikuti di belakang. Kemudian, tubuh yang kacau masuk, tetapi Ye Chen keluar, tidak keluar, tetapi terbang keluar, menggambar busur yang indah di udara. Postur Kaisar ke-10 Dacu, masih sangat mendominasi, jika bukan karena Daozu jauhkan tanganmu, dia bisa terbang sampai ke jembatan Naihe. Oke, kamu luar biasa. Ye Chen menyeka mimisannya, menutupi pinggang lamanya, dan berjalan dengan pincang, yang menjadikannya seorang kaisar. Belum lagi Ekaristi 9 surga, jika tuannya datang, kemungkinan besar dia harus dipukuli. Puncak Kaisar Agung tidak hanya bercanda. Di masa depan, bergaullah denganku, makan yang panas dan minum yang panas. Jangan dengarkan, aku akan melindungimu. Di dunia kecil, Chaos Cauldron dan Chaos Fire mengapung kiri dan kanan, dan Anda berbicara satu sama lain seperti pembicaraan silang. Dan dikelilingi oleh mereka, adalah labu emas ungu kecil. Pria kecil itu, sejujurnya, terkejut dengan api ini. Ye Chen ingin tertawa, terutama ketika dia melihat api kekacauan, matanya cukup cerah, nyala api ini tidak lemah sama sekali, dan itu juga tuan yang gelisah, yang pantas mendapatkan warisan sejatinya. Satu kuali dan satu api, di dunianya yang kecil, dia tidak pernah damai, selalu berkelahi. Ketika dia sedang menonton, dia tiba-tiba melihat labu kecil itu berdengung, seperti aliran cahaya, melompat keluar dari dunia kecil dan terbang lurus ke satu sisi. Ye Chen mengangkat alisnya, kakinya terlalu lemah, dan tubuhnya seperti kilat sesaat. Setelah dia memperbaiki tubuhnya lagi, matanya lebih dari cerah, tajam dan tajam. Tapi di depannya, ada pohon anggur. Pohon anggur ini tidak begitu besar, 3 atau 5 orang mungkin tidak dapat memeluknya, dan cukup aneh, akarnya tidak berada di dalam tanah, tetapi keluar dari ketiadaan,
menjuntai dari atas ke bawah, dahan dan daunnya besar dan mewah, cahaya kristal yang melekat. Bukan tanaman merambat yang menarik perhatian Ye Chen, tetapi beberapa labu kecil yang tergantung di tanaman merambat, yang semuanya berwarna ungu emas, gumpalan cahaya ilahi yang bersinar, dan secara inheren penuh misteri. Benar, itu adalah labu kecil Zijin, yang berasal dari nadi yang sama dengan labu kecilnya. Berapa banyak harta yang dimiliki benda tua ini? Ye Chen menghela nafas, dan benda tua ini merujuk pada Hongjun, leluhur Tao. Daluo Senti miliknya adalah miliknya, Hongmeng Ziki miliknya, dan buku surgawi tanpa kata juga miliknya. Melihat ini, labu emas ungu kecil itu masih miliknya, jika dijumlahkan bagian depan dan belakang, totalnya ada 9. Ye Chen melihat sekeliling, dan segera menggulung lengan baju semua orang. Dia melepas labu kecil di tanaman merambat, memasukkannya ke dunia kecil, dan digantung di pohon oleh leluhur Tao sepanjang malam. Harus mencuri bayi. Kemanapun Anda pergi, Anda harus membawa sesuatu, yang merupakan gaya biasa Kaisar Chu Agung. Setelah memetik labu kecil itu, dia menoleh dan berjalan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan angin, guntur, dan kilat di sepanjang jalan. Melihat dunia kecil, beberapa labu kecil berkumpul, berputar-putar satu sama lain, bersenandung dan gemetar, semuanya cukup spiritual. Saya tidak tahu apakah mereka melompat kegirangan atau kegembiraan, seperti beberapa kerabat yang telah berpisah selama beberapa waktu lama, bersatu kembali. Di bawah tatapan Ye Chen, mereka perlahan bergabung menjadi satu. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan, dengan labu kecil sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, bahkan Chaos Cauldron yang berlari ke depan untuk bergabung dalam kegembiraan itu dihancurkan dengan keras, dan Chaos Fire yang datang kemudian tidak begitu baik. Kemana harus pergi, baru saja akan berteriak, tetapi itu adalah tatap muka, dan terbang keluar dengan kuali yang kacau. Engah. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dia tidak bisa mengambil langkah mantap, dan hampir jatuh ke tanah. Melihat dunia kecil di tubuhnya, itu benar-benar kacau oleh lapisan halo yang menyebar dari labu emas ungu. Jika dunia kecilnya tidak cukup kuat, jika tidak, itu mungkin akan meledak. Ye Chen terhuyung-huyung, dan akhirnya berdiri tegak, matanya hampir menyipit. 9 labu ungu emas kecil menjadi satu, bersinar dengan cahaya ilahi yang membara, menusuk matanya dengan rasa sakit, diukir dengan pola peri kuno, dan seluruh labu kecil itu penuh dengan perubahan kuno. Selain itu, ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya kedalaman labu kecil, yang membuat hatinya bergetar. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bisa disebut kehancuran. Itu bukan senjata kekaisaran pamungkas, bagaimana bisa begitu mendominasi? Gumam Ye Chen pelan, mencoba yang terbaik untuk mendeteksi petunjuknya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Ada penghalang dalam kegelapan, menghalangi pengintipannya. Darah tumpah dari serangan balasan. Rasanya enak. Kata-kata berkabut bergema, leluhur Dao tiba-tiba terwujud, membentuk tubuh aslinya sedikit demi sedikit. Episode 2785 Rahasia Labu. Apa asal-usul labu kecil ini? Ye Chen menyeka darah dari sudut matanya, dan menatap leluhur Tao, tidak hanya berbicara omong kosong, tetapi dengan tulus meminta nasihat. Labu kecil Zijin dipisahkan satu persatu, tidak ada yang istimewa. Saat itu, ketika dia mendapatkan labu emas ungu kecil pertama, itu digunakan untuk menyerap aura langit dan bumi. Siapa sangka 9 labu kecil yang digabungkan menjadi satu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Kalau begitu, menurutmu, dari mana asalnya? Daozu tersenyum dan menjentikkan tangannya dengan ringan. Pada saat berikutnya, labu emas ungu yang bersembunyi di alam kecil tubuh Ye Chen dengan mudah dikeluarkan. Di bawah Kaisar, tidak ada yang bisa mengambil harta karun dari alam kecil tubuh suci, tetapi Kaisar adalah pengecualian. Ketika labu kecil itu dikeluarkan, ia menggantung di udara, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan benar-benar menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan, dengan energi abadi yang misterius menggantung, yang sangat luar biasa. Aku tidak tahu. Ye Chen melihatnya beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Daozu tersenyum santai, dan menjentikkan colokan labu dengan satu jari. Segera, saya melihat mulut labu dari labu ungu emas kecil, yang penuh kemegahan, tetapi gumpalan energi, segala macam warna, tidak hanya perubahan dan zaman kuno, tetapi juga misterius dan tak terbatas. Aura, Diyun. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, berpikir bahwa apa yang dimuntahkan labu kecil itu, bukankah itu Kaisar Dao Shenyun? Berbeda dengan kaisar lainnya, kaisar yang dikeluarkan dari labu kecil ini tidak hanya satu jenis, melainkan banyak jenisnya, sekilas dapat diketahui bahwa mereka berasal dari lebih dari satu kaisar.
Pada saat ini, dia baru menyadari dari mana kekuatan mengerikan itu berasal. Daozu tidak berbicara, tetapi tersenyum lagi, dan dia bisa melihat sinar roh ungu terbang keluar dari tubuhnya, yang merupakan Kaisar Yun Daozu, seperti sinar cahaya, berkeliaran di antara langit dan bumi. Bersenandung. Labu emas ungu kecil berdengung, dan pusaran tiba-tiba muncul di mulut labu, dan gumpalan Kaisar Yun yang dikorbankan oleh leluhur Tao benar-benar ditelan olehnya. Bisakah kamu menelan awan Kaisar? Ye Chen terkejut, dan ekspresinya cukup aneh. Dia hanya tahu bahwa labu kecil itu bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Setiap Kaisar Agung dimakamkan, dan aura jalan Kaisar sebelum kematiannya akan kurang lebih tetap ada di dunia, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Daozu berkata dengan santai, seperti jejak jalan Kaisar, aura jalan Kaisar juga akan disertai dengan waktu yang tak ada habisnya telah dilemahkan tanpa batas, tetapi tidak akan pernah hilang, dan labu kecil ini adalah harta abadi yang mengumpulkan energi Kaisar. Gudong. Ye Chen diam-diam menelan ludahnya, kemampuan yang begitu mendominasi, bukankah itu harta peri? Bayangkan saja, jika Anda meletakkan labu kecil di langit berbintang, menyerap energi Kaisar dengan sendirinya, dan mengumpulkannya selama bertahun-tahun, berapa banyak yang harus Anda telan? Jika Diyun itu bisa digunakan untuk dirinya sendiri, dia pasti bisa menciptakan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih tahu kekuatan Diyun. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Ye Chen terkekeh. Ma Liu menyingkirkan labu kecil itu, memasang kembali sumbat labu, memeluknya, menarik napas, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya. Apakah kata-katanya menggoda Daozu padamu? Dan sebagai hadiah, Anda mencuri ini. Kenapa kamu begitu sadar? Namun, dia tidak mengambilnya kembali dengan paksa. Dengan kata lain, ini disiapkan untuk Ye Chen, dan ini bisa dianggap membantu surga dalam bentuk penyamaran. Jika Ye Chen berhasil menyeberangi lautan kekacauan, memiliki labu emas ungu kecil ini akan dianggap sebagai jenis keberuntungan bagi dunia manusia. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen masih tersenyum lurus ke bawah, sambil menyeka, dia dengan lembut mengeluarkan sumbat labu, melihat ke dalam, dan ada atmosfer padat di dalam, berlama-lama dengan energi ekstrim, kekuatan tersembunyi dari Kaisar, cukup besar, jika dilepaskan, itu akan menghancurkan Kaisar Semu Puncak sampai mati, seperti bermain, kekuatan Diyun tidak sesederhana yang dikatakan. Harta abadi yang dapat mengumpulkan Kaisar Yun memiliki alam semesta sendiri. Di dalamnya terukir formasi abadi Kaisar Dao, sama seperti formasi pengumpulan roh. Bedanya, formasi pengumpulan roh mengumpulkan kekuatan spiritual langit dan bumi, sedangkan formasi di labu kecil ini menyerap Kaisar Yun, tapi saya tidak tahu, Zijin mengapa labu kecil itu dibagi menjadi 9 bagian, sekarang 9 bagian itu bersatu, itu adalah harta peri yang lengkap, yang membangkitkan formasi abadi Kaisar dan Kaisar yang tersembunyi. Memegang labu kecil itu, Ye Chen menghela nafas. Memikirkan kembali ke masa lalu, ketika saya mendapatkan labu kecil, saya merasa itu adalah keberuntungan. Sekarang saya mendapatkan harta itu, memang benar, sebuah kesempatan, melintasi masa lalu dan sekarang, itu datang agak terlambat, tetapi itu hanya kanan. Masih ada 2 hari lagi, biar ku jelaskan pemakamannya. Daozu menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan menghilang. Kalimat ini menjelaskan pemakaman yang memiliki arti yang dalam, jika Anda memasuki lautan yang kacau, Anda mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Ye Chen tenang, memegang labu kecil di tangannya, dan pergi, dia mendapat harta peri, dan dia dalam suasana hati yang baik, seolah-olah dia lupa tentang Tao yang mengikatnya. Memikirkannya dengan hati-hati, Daozu masih sangat mencintainya, dia tahu bahwa dia mencuri pohon buah umur panjang dan banyak harta di negeri dongeng, tetapi dia tidak mendapatkannya kembali. Yo, apakah kamu sudah dilepaskan? Saat dia berjalan, dia melihat langsung Taisang Laojun, yang adalah peri, dan meletakkan tangannya di mana-mana, menatap mata Ye Chen, ada sesuatu yang tidak normal, aku tidak entah apa yang terjadi, selalu ingin tertawa. Kemarilah, Pak Tua, cari tempat untuk mengobrol. Aku tidak bebas hari ini. Bagaimana aku bisa? Aku bebas. Ye Chen menyingkirkan labu kecil itu, meletakkan satu tangan di bahu Laojun, terlepas dari apakah Laojun mau, kemudian dia langsung pergi ke satu sisi, dan melihat dari belakang, itu adalah jembatan yang baik antara kedua bersaudara itu. Ah! Segera, di sudut gunung, terdengar teriakan, sisi yang mendominasi bocor, dan terlalu banyak orang yang belum bangun terbangun, mengira seseorang membunuh babi. Melihat Ye Chen lagi, ada aliran cahaya, angin dan guntur dan kilat sepanjang jalan, berlari sangat cepat. Di belakangnya ada Laojun, membawa lalat putihnya, mengejar dan memaki sepanjang jalan, dengan sosok berantakan,
rambut acak-acakan, dua mata panda, cukup tegak. Sekilas Anda bisa tahu bahwa seseorang telah memukul Anda, dan orang itu adalah Ye Chen. Jika Anda setuju untuk mengobrol, Anda akan memukulnya begitu Anda masuk. Tamparan tubuh suci kuno Jiu Chongtian tidak begitu asam. Dengan dukungan senjata kaisar, dia bisa dihajar habis-habisan. Di depan, Ye Chen telah meninggalkan negeri dongeng. Engah. Ketika lelaki tua itu mengejarnya, pelayan Ye Chen telah menghilang. Lelaki tua itu tidak bisa bernapas dan menyemprotkan darah ke tempat itu. Lagi pula, dia adalah murid besar leluhur Tao. Dia dibawa ke sudut gunung dan dipukuli. Itu tidak masuk akal. Daozu menggosok alisnya, melihat kebenaran, wajah kaisar sangat tidak tertahankan. Warisan keluarganya, tampaknya kecuali tubuh kekacauan, siapapun yang naik harus dipalu. Di sini, Ye Chen telah berkorban untuk Yumen, dan langsung pergi ke Gunung Buzu, dan akan pergi dalam 2 hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Xuan. Ketika dia datang ke Gunung Buzu lagi, dia bekerja sangat keras, memegang labu kecil di tangannya, dan menyapu sepanjang jalan. Gunung Buzu adalah peninggalan perang pengadilan surgawi kuno, begitu seorang kaisar berpartisipasi dalam pertempuran, ia harus memiliki aura kaisar, jarang memiliki harta peri ini. Seperti yang dia duga, di daerah terlarang ini, memang ada kaisar yang tersembunyi, tidak berbentuk dan tidak berbentuk, tetapi ketika ditelan oleh labu ungu emas kecil, semakin samar-samar Anda bisa melihat, merah jingga kuning hijau biru-biru ungu, ada benar-benar semua jenis warna, semua seperti helai rambut, halus dan tidak terlihat, leluhur Tao tidak membohonginya, tidak peduli berapa tahun, keberadaan itu benar, dan ki dalam kegelapan tidak dapat dihapus. Sayang, ini bayinya. Ye Chen tersenyum, dan setelah kembali ke surga, dia membagi Kaisar Yun, dan dengan satu tangan, kekuatan tempur surga akan meningkat. Dengan senyum seperti ini, dia langsung pergi ke kedalaman. Itu masih retakan yang sama di gunung, tidak ada hantu Kaisar Xuan yang terlihat, dan kucing itu tersangkut di dinding batu lagi. Dia, Ui. Ye Chen melangkah maju dan menggigit, mengetahui bahwa saya ada di sini, tetapi jika dia tidak keluar, dia meminta semprotan. Kaisar Xuan keluar, wajahnya yang besar sangat hitam, dan setiap kali dia melihat air liur, dia tanpa sadar akan mengingat seteguk dahak kental yang disemprotkan Ye Chen ke mulutnya ketika dia pergi. Keinginan untuk muntah akan menjadi bayangan hidupnya. Pergi dalam 2 hari, datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku khawatir akan sulit untuk bertemu lagi setelah aku pergi, rekan Tao menghargainya. Jangan pikirkan aku. Ye Chen mengatakan satu kata demi kata kecewa, saya mencoba yang terbaik untuk menciptakan semacam perpisahan yang melankolis melihat posturnya, cinta itu dalam, dan saya akan memeluk Xuandi. Kaisar Xuan tetap diam, tetapi juga meletakkan tangannya di tangannya, menyipitkan matanya, dan mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Dia bisa melihat bahwa orang ini ada di sini untuk menjadi sensasional. Dia baru saja muntah di sekujur tubuhku, dan sekarang dia sensasional lagi ini sangat tepat. Kebaikan senior tak terlupakan. Kaisar Xuan sedang menonton, Ye Chen masih berbicara, dan kemampuan aktingnya masih luar biasa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan labu emas ungu kecil, memegangnya di satu tangan, dan memutarnya di sekitar Kaisar Xuan. Tindakan itu seperti seorang satpam, memegang pemindai, memindai ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan berkata dengan sangat profesional, tanpa meninggalkan tempat. Wajah Kaisar Xuan menjadi gelap lagi dalam sekejap, menatap mata Ye Chen, semuanya berkobar, dan dia menafsirkan kalimat dengan sangat baik, seluruh rangkaian, penggunaan sensasional, mengumpulkan Kaisar, inilah tujuan Anda. Tak perlu dikatakan, Tuan Muda Ye datang ke sini untuk ini. Hantu Xuandi terkait dengan Kaisar, jadi aneh kalau dia tidak memiliki aura Kaisar. Faktanya persis sama, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat jejak energi misterius yang meluap dari tubuh Xuandi dan diserap oleh labu kecil itu, tetapi hanya ada sedikit jejak. Tapi Ye Chen berdedikasi. Setelah memindai hantu Xuandi, dia memindai retakan di gunung ini sedikit demi sedikit, mencoba memasukkan semua energi Kaisar yang tersisa ke dalam labu kecil. Ah! Tiba-tiba, Xuandi Suying mengeluarkan serigala melolong, saya tidak tahu apakah itu karena marah, atau karena dia memiliki kebiasaan ini. Sesekali, dia akan melolong seperti itu, hari ini, itu masih melolong keras. Pergi menemui Ye Chen, seolah tidak terjadi apa-apa, masih mencari Di Yun dengan hati-hati. Sayangnya, selain jejak sebelumnya, tidak ada jejak kedua yang ditemukan. Saat ini, dia baru saja menerima labu kecil itu, dengan wajah sedih dan siap menjadi sensasional lagi. Pergilah. Kaisar Xuan mengutuk dengan keras.
Kemarahannya terlalu kuat, mudah melukai tubuh. Ye Chenyu berkata dengan sungguh-sungguh, menepuk bahu Kaisar Xuan, berbalik dan pergi, dan ingin bertanya kepada Kaisar Xuan mengapa dia melolong ketika tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi yang tampaknya tidak penting lagi. Melihat kepergian Ye Chen, Kaisar Xuan tidak bisa membantu menutupi dadanya, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya sakit karena wanita jalang tertentu. Jika leluhur Tao ada di sini, dia pasti senang. Itu juga milik Kaisar Dao F4, dan tubuh reinkarnasi yang terlihat seperti Kaisar Zun lebih menonjol daripada tubuh hantu Xuandi, juga secara tidak langsung membuktikan bahwa Taoisme Xuandi di bidang tertentu hampir sebagus Kaisar Xuan.